Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Prabawa dari kelas A119 NIM 13519100052. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Jadi, sebelum masuk ke materi utama, kita harus mengetahui apa sih itu bakteri. Nah, bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup yang lain. Dan bakteri itu hidup di darat, lautan, pada tempat-tempat yang ekstrim. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang tidak menguntungkan juga. Nah, bakteri adalah organisme uniseluler dan prokaryotik serta umumnya tidak memiliki klorofil dan bukan renik atau mikroskopis. Nah, masuk ke tahap berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri bakteri. Nah, bakteri memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup lain, yaitu 1. Organismenya multiseluler, 2. Prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil. Yang keempat, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ukuran mikro pada umumnya, rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Yang kelima, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Yang keenam, hidup bebas atau parasit. Yang ketujuh, bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah, dan lain itu mengandung peptidoglikol. Nah, yang ke-8, yang hidupnya kosmopolit di berbagai lingkungan dinding selnya mengandung peptidoglikol. Nah, struktur bakteri. Struktur dasar dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, yaitu meliputi dinding sel, membran plasma, dan sitoplasma. Yang kedua, struktur tambahan dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, meliputi kapsul, flagellum, pilus, fimbria, klorosom, dan vakuolagas beserta endospora. Nah, struktur dasar sel bakteri. Struktur dasar sel bakteri adalah dinding sel tersusun dari peptidoglikol, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Yang ketiga, sitoplasma adalah cairan sel. Yang keempat, ribosom adalah organel yang tersebar dalam sitoplasma tersusun atas protein dan RNA. Yang kelima, granula penyimpanan, karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan. Nah, struktur tambahan bakteri adalah kapsul atau lapisan lendir. Yang kedua, flagellum atau bulu cambuk. Yang ketiga, flulus atau fimbria. Yang keempat, klorosom. Yang kelima, vakuolagas. Yang keenam, endospora. Nah, di sini materi selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk bakteri, yaitu bakteri kokus. Yang pertama yaitu adalah monokokus, yaitu berupa sel bakteri kokus tunggal. Yang kedua, diplokokus, yaitu 2 sel bakteri kokus berdempetan. Yang ketiga, tetrakokus, yaitu 4 sel bakteri kokus berdempetan. Yang keempat, staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. Nah, bakteri basil ada monobasil, dipobasil, dan streptobasil. Dan bakteri Spirilia ada 3 bentuk spiral, spiroseta, dan vibrio. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah 1. Suhu, 2. Derajat keasaman atau pH, 3. Konsentrasi garam, 4. Sumber nutrisi, 5. Zat-zat sisa metabolisme, 6. Zat kimia. Cara perkembangbiakan bakteri yang pertama adalah reproduksi atau berkembang biak secara aseksual atau tidak kawin. Yang kedua, reproduksi bakteri secara seksual, yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Nah, peranan di bakteri di sini sangat banyak. Yang pertama adalah pembusukan, contohnya Escherichia coli berperan dalam siklus nitrogen sebagai bakteri pengikat nitrogen, yaitu Rhizobacterium nigrosomum. Yang ketiga, penyubur tanah, contohnya Enterococcus nitrosomonas. Yang keempat, pembuatan zat kimia, misalnya aseton, butanol oleh Clostridium acetobulticum. Yang kelima, berperan pembusukan sampah, contohnya Methanobacterium. Yang keenam, penelitian rekayasa genetika dalam berbagai bidang, contohnya untuk hormon, vitamin, dan enzim.
Cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah perkataan atau ejaan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.